Shalom adik-adik. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Mbak Agnes berharap kita semua baik-baik saja dan sehat selalu di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Mbak Agnes mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan serta pelindungan Tuhan kepada kami serta kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, biar makin semangat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya, yuk kita nyanyikan pujian ini lagi. Kita sambung dengan pujian selanjutnya, Aku Pahlawan Kecil. Yesus
kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap hati dan telinga kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Juga memberkati Ibu Erin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat untuk kami semua dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya. Berjumpa kembali di ibadah online sekolah minggu. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti kalian semua di rumah pengen mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak? Baik, anak-anak, hari ini Bu Erin akan bercerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Wah, gitu ya, Dek. Nah, anak-anak, wah, ada juga gadis yang bodoh ya Bu Erin? Ya ada, di Alkitab ada dijelaskan. Ayo kita buka sama-sama yuk. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita akan melihat tayangan berikut ya anak-anak. Simak ya videonya yang di bawah ini. Kita saksikan dulu ya. Pada waktu itu, akan ada pesta perkawinan bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita.
Pengantin wanita sedang bersiap-siap menunggu kedatangan pengantin pria di istana. Ada 10 gadis pengiring pengantin yang akan menyambut kedatangan pengantin pria. Sepuluh gadis itu masing-masing membawa pelita atau lampu. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria. Karena pengantin pria belum datang, lalu mengantuklah 10 gadis itu dan tertidur semua. Dari kejauhan, tiba-tiba pada waktu tengah malam, datanglah pengantin pria beserta rombongannya. Kemudian 10 gadis itu bangun dari tidur dan menyiapkan pelitanya masing-masing. Ada 5 gadis yang bijaksana karena pelitanya masih menyala dan membawa cadangan minyak di botol. Tetapi, ada 5 gadis bodoh karena pelitanya hampir padam dan tidak membawa botol minyak. Lalu 5 gadis bodoh pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya bisa menyala lagi. Kemudian sampailah pengantin pria di istana disambut oleh 5 gadis bijaksana. Karena pengantin sudah bertemu, dan pesta dimulai, maka pintu istana ditutup. Lima gadis bodoh telah membeli minyak, lalu mereka kembali ke istana, tetapi pintu sudah tertutup. Lalu mereka memohon agar bisa masuk istana, tetapi tidak diizinkan dan mereka menjadi sedih. Nah, anak-anak, di dalam video tadi, film yang kita lihat itu, kita dapat melihat bahwa ada 5 orang gadis yang bodoh dan 5 orang gadis yang bijaksana. Mereka adalah pengiring dari pengantin pria, anak-anak. Nah, anak-anak, pada saat itu, kelima gadis yang bijaksana itu mempersiapkan dirinya dengan baik. Tetapi yang bodoh ini tidak mempersiapkan apa-apa. Loh, kok bisa Bu Erin? Kenapa kok tidak mempersiapkan apa-apa? Kenapa mereka disebut gadis yang bodoh? Anak-anak, mereka disebut gadis yang bodoh karena apa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Nah, ketika acara pernikahan itu berlangsung, anak-anak, mereka menunggu mempelai pria, dan mempelai pria itu tidak datang-datang. Tetapi gadis yang bijaksana ini sudah mempersiapkan diri mereka. Oh iya, aku akan mempersiapkan minyak supaya pelitaku tidak mati. Kalau zaman dulu, kalau pengiring itu membawa pelita, ya anak-anak, lampu yang diberikan minyak, ya. Dan minyak itu akan terus diisi supaya lampunya menyala untuk menyambut mempelai pria. Nah, tetapi si gadis bodoh ini, anak-anak, tidak membawa minyak cadangan, ya anak-anak. Nah, tetapi mereka berpikir, alah, paling mempelai prianya datangnya masih besok, paling tidak usah dipersiapkan, nanti saja, kapan-kapan saja, nanti tunggu aja, ya. Begitu ya anak-anak. Mereka berpikir, santai dulu, yuk kita ngobrol dulu. Nah, pengiring 5 gadis yang bodoh ini tidak memikirkan, oh nanti sebentar lagi mempelai pria akan datang, aku harus siap-siap. Tidak, anak-anak. Mereka bersantai-santai dahulu. Bahkan ke-10 gadis ini sempat tertidur. Lalu anak-anak, apa yang terjadi?
Ketika mempelai pria datang, apa yang terjadi? Minyak mereka habis. Kelima gadis bodoh ini kehabisan minyak. Nah anak-anak, lalu mereka meminta kepada 5 gadis yang bijaksana ini. Tetapi tidak diberikan oleh kelima gadis yang bijaksana ini. Akhirnya si gadis yang bijaksana ini menyuruh mereka untuk membeli ke penjual minyak. Membeli minyak ke penjual minyak. Kalian pergi saja keluar sana, beli minyak dulu. Mereka gupuh anak-anak. Mereka terburu-buru, mereka pergi meninggalkan tempat itu dan keluar untuk membeli minyak. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ketika mereka sampai di tempat acara itu, pintu sudah tertutup. Mereka tidak bisa masuk anak-anak. Ya, kecewa enggak? Kecewa anak-anak. Mereka pasti sedih, kecewa. Nah, dari pembelajaran firman Tuhan ini kita mau belajar. Kita diajar sama Tuhan untuk apa anak-anak? Menjadi orang yang bijaksana. Ya, karena apa? Karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana itu mempersiapkan cadangan minyak anak-anak. Contohnya begini. Kalian kan belajar semua anak-anak ya, belajar di sekolah. Nah, ketika hari-hari sebelum ujian, kalian ngapain? Santai dulu. Dek belajar, ya mas sebentar. Aku tak main HP dulu sebentar. Oh enggak ulangan omah, ulangannya masih lama, ujiannya masih lama. Gitu ya biasanya kan anak-anak. Nah, ketika ulangan tiba, kalian bingung, ma besok ulangan ini gimana ma, aku nggak bisa. Nah, itulah anak-anak perlunya kita menjadi orang yang bijaksana. Kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik, mempergunakan waktu kita dengan baik untuk hal-hal yang positif anak-anak. Sebagai pelajar di sekolah, kita juga wajib belajar meskipun ada ulangan atau tidak ada ujian, kita tetap belajar anak-anak. Supaya apa? Supaya kita punya bekal ketika ulangan besok. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita. Kita harus sering banyak berdoa, membaca firman supaya kita mengerti, oh iya, aku harus begini. Oh iya, aku tidak boleh melakukan ini. Oh iya, aku harus nurut firman Tuhan. Oh iya, aku harus menjadi pribadi yang dewasa. Anak-anak, hal-hal itu akan menjadi bekal kita ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan bertemu dengan kita, Tuhan gak kenal. Siapa kamu? Aku lo gak kenal kamu. Nah ya anak-anak, jangan ya anak-anak ya. Ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Jangan lagi menjadi pribadi yang bodoh, meluangkan waktu, membuang-buang waktu dengan hal yang sia-sia, melakukan hal yang sia-sia. Tapi ayo yuk kita sama-sama semua untuk belajar menjadi orang yang bijaksana. Caranya gimana sih? Ayo kita banyak berdoa, minta Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kita juga berdoa supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong aku Tuhan supaya aku bisa mempergunakan waktuku dengan baik, supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidupku berguna bagi orang lain, gitu ya anak-anak. Dan supaya aku bisa menyenangkan hatimu, itu yang kita minta sama Tuhan anak-anak. Ya, coba deh kalian bayangin setiap pagi ya, kalian ini dari pagi sampai sore main HP, nanti dari sore sampai malam main HP, habis itu langsung tidur, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman. Jangankan berdoa baca firman anak-anak, megang buku belajar aja nggak pernah anak-anak. Jangan ya sayang ya, mulai sekarang ayo kita punya komitmen sama-sama. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau bijaksana seperti yang Tuhan ajarkan kepadaku. Nah, ayo sama-sama kita minta hati yang mau berubah dan mau dirubah. Kita pengen ya jadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama kita. Kita juga pengen menjadi anak-anak yang bijaksana. Oh itu dia loh, anak Kristen, wah bijaksana sekali, wah anak itu baik sekali. Nah anak-anak, siapa yang dipuji seperti itu? Tuhan ya anak-anak ya. Yuk sekarang yuk kita berdoa yuk
Sama-sama berdoa ya, ikuti Bu Erin berdoa ya. Di rumah kalian, dimanapun kalian berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ayo sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Ajar kami untuk setia melakukan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami berubah. Kami rindu Tuhan, hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau memakai kami dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saya berdoa buat seluruh anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan tayangan ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat marifat daripada Engkau. Kiranya Tuhan memakai mereka dimanapun mereka berada. Jadikan mereka berkat, dan jadikan mereka Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Jangan lupa saksikan ibadah sekolah minggu depan ya anak-anak. Tetap semangat, jangan lupa berdoa dan baca firman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.